Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin Yusuf Permana dari kelas TI 7A dengan NIM 17214014. Ingin menjelaskan tugas UAS saya, yaitu pengembangan sistem website Blessing Culture. Website Blessing Culture ini merupakan website penyedia hiburan daerah yang dimana konsumen dapat dengan mudah menemukan informasi-informasi yang terdaftar dalam website. Pada kesempatan ini juga kedua belah pihak saling diuntungkan, yang dimana penyedia hiburan dapat juga dengan mudah menemukan pelanggan. Di sini website saya, project manajemen saya dimulai dari tanggal 9 Desember dengan kalender yang telah saya buat, yaitu bernama BDT Jogja. Di sini untuk kalendernya sudah saya masukkan beberapa hari liburnya dan juga jam kerjanya seperti berikut. Untuk hari Minggu dan Sabtu saya atur menjadi bukan jam kerja, dan untuk Senin sampai Jumat saya atur jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 12, lalu masuk lagi dari jam 1 hingga jam 5. Terkecuali untuk hari Jumat, istirahatnya jam 11 dikarenakan dipotong untuk sholat Jumat, lalu masuk lagi jam 1, pulang jam 5. Di sini ada beberapa fase pengembangan sistem, terdiri dari 6. Yang pertama inisialisasi. Di sini terdiri dari identifikasi kebutuhan proyek, penetapan tujuan, pembentukan dan pembuatan proyek. Lalu untuk resource name-nya ditanggungjawabkan kepada project manager, hingga ke pembuatan project plan pun ditanggungjawabkan kepada project manager. Sebentar, ini untuk resource sheet-nya. Penanggung jawab pada pengembangan proyek ini terdiri dari 6. Ada project manager dengan gaji 1.500.000 per hari, ada UI UX 1.050.000 per hari, front end, back end 1.200.000 per hari dan 1.250.000 per hari, dan quality assurance dengan gaji 1 juta sehari. Dan jangan lupa juga stakeholder dengan gaji yang sama seperti quality assurance. Di sini ada 2 material yang dibutuhkan, yaitu komputer dan internet. Kembali ke tampilan task sheet-nya. Di sini ada fase kedua, fase perencanaan, yang dimana setelah pembuatan project plan akan direview oleh internal team. Ya, maka penanggung jawabnya itu ada project manager dan stakeholder. Setelah direview, jika ada revisi akan dikumpulkan oleh project manager juga dan direvisi oleh project manager. Pada fase ketiga, fase desain, pertama itu dilakukan riset dan pengumpulan selama 2 hari yang dilakukan oleh UI UX designer. Lalu pada pembuatannya dilakukan sekitar 11 hari lebih atau 12 hari yang dilakukan UI UX designer, dan finalisasinya pun dilakukan oleh UI UX designer. Pada fase 4 pengembangan, di sini akan dipersiapkan lingkungan dev seperti IDE yang dipakai, bahasa pemrograman yang dipakai, dan sebagainya yang dilakukan oleh front-end developer dan back-end developer. Stakeholder juga. Pada proses pengembangan ini banyaknya dilakukan oleh front-end developer dan back-end developer hingga ke bagian akhir, yaitu integrasi front-end dan back-end. Untuk fase 5 ada fase pengujian. Di sini dicoba untuk fungsionalitas dan mengidentifikasi jika ada bug, lalu digunakan diuji cobakan oleh pengguna. Jika ada beberapa identifikasi bug, maka akan direvisi oleh bagian front end dan back end serta diuji ulang oleh quality assurance. Jika sudah semuanya aman, akan kita ke fase 6, yaitu penerapan, yang dimana akan dilakukan hosting oleh project manager dan quality assurance.
Lalu peluncuran website akan dilakukan pada tanggal 23 April 2025 oleh project manager. Sekian untuk task sheet-nya. Sekarang kita ke bagian lain. Ini network diagramnya. Untuk bagian resource sheet yang tadi, penanggung jawab manajemen dan tasnya. Resource usage ini yaitu project manager menghandle beberapa task yang di bawah ini dan total jam kerjanya 165 jam. Dan juga ada beberapa seperti UI UX, total jam kerjanya 125 jam dan sebagainya. Resource form. Nah, ini sama di sini misalnya project manager dengan gaji 1.500.000 per hari. Di sini ada beberapa task yang dia handle. Misalnya di sini ada pembentukan tim proyek, dia jam kerjanya 8 jam pada tanggal 12 Desember 2024. Resource graph, ini tampilan grafnya. Ada task usage, ini seperti yang tadi ya. Seperti di resource usage, yaitu di sini ada total jam kerja, siapa penanggung jawabnya, lalu berapa total jam kerjanya. Task form sama, di sini ada misalnya project manager, di task identifikasi kebutuhan proyek dia bekerja selama dari hari Senin hingga hari Rabu. Nah, ini sama kayak yang di awal. Bagian misalnya bagian review internal itu dilakukan oleh project manager dan stakeholder. Di sini juga ada bagian progresnya. Untuk bagian tersebut sudah selesai, yaitu 100%. Team planner. Nah, ini seperti ya, misalnya ini task reset dilakukan di hari Senin tanggal 30, lalu selesai pada tanggal 31 Desember dengan durasi 2 hari dan progresnya sudah 100%. Timeline, ini timeline tuh mulai proyeknya hingga selesai. Di sini mulainya tanggal 9 Desember, lalu selesainya tanggal 23 April 2025. Tracking run, ini untuk bedanya dengan Gantt chart yang tadi. Yang ini, kalau Gantt chart ini menampilkan misalnya ini yang bagian ini tuh identifikasi kebutuhan proyek. Di sini hanya menampilkan project manager atau penanggung jawabnya, tidak menampilkan pada bagian ini tuh berapa persen progresnya. Kalau untuk bagian tracking grant tuh menampilkan progresnya tapi tidak menampilkan siapa penanggung jawabnya. Di sini misalnya yang hitam ini tuh fase 1 sudah mencapai 100%. Ini identifikasi kebutuhan, sudah progresnya 100%. Tadi ada progresnya yang baru sekitar 40% di bagian bawah. Nah, ini nih. Ini tuh yang hitam tuh yang 93% tuh yang bagian ini nih. Yang fase 3 desain 93% dan 40% ini fase finalisasi desain UI UX. Mungkin sekian dari saya, maaf jika banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.